Pokok bahasan pertama ialah mengenai penerimaan total, biaya total, dan keuntungan, di mana keuntungan sama dengan penerimaan total dikurang biaya total. Selanjutnya adalah biaya eksplisit, biaya implisit, serta keuntungan. Yang pertama, biaya eksplisit. Biaya eksplisit merupakan biaya cash yang dikeluarkan, misalnya untuk membayar buruh. Sedangkan biaya implisit merupakan biaya tidak cash, misalnya biaya tenaga kerja keluarga. Pada dasarnya, baik eksplisit maupun implisit dihitung sebagai biaya dan menjadi pertimbangan perusahaan untuk mengambil keputusan produksi. Selanjutnya adalah keuntungan. Keuntungan accounting hanya menghitung biaya yang dibayar cash, sedangkan keuntungan ekonomi menghitung semua biaya baik cash maupun biaya oportunitas, sehingga keuntungan accounting lebih besar dibandingkan keuntungan ekonomi. Selanjutnya ialah fungsi produksi. Fungsi produksi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah input yang digunakan dengan jumlah output yang dihasilkan. Fungsi produksi bisa dalam bentuk tabel, grafik, atau persamaan. Contoh dari fungsi produksi ialah hubungan antara input tenaga kerja dengan output yang dihasilkan, seperti pada contoh, di mana L menunjukkan jumlah input yaitu tenaga kerja, serta Q menunjukkan jumlah output yang dihasilkan berupa padi. Nah, dari contoh ini kita dapat melihat jika semakin besar input yang digunakan, maka semakin besar pula output yang dihasilkan. Produk marginal atau marginal product MP adalah peningkatan output yang dihasilkan akibat adanya penambahan satu satuan input dengan asumsi input lain konstan. Untuk menghitung produk marginal, kita dapat membagi perubahan output dengan perubahan input. Dalam hal ini, kita harus memilih satu variabel input sebagai penyebut apakah itu tenaga kerja ataupun modal. Sebagai contoh, misalnya petani ingin meningkatkan produksi padinya dari 1000 kg menjadi 2000 kg. Untuk melakukannya, petani menambah pekerja dari 20 pekerja menjadi 40 pekerja. Dari data tersebut, produk marginalnya adalah 25. Produk marginal ada yang meningkat dan ada yang menurun. Produk marginal meningkat ketika nilai produk marginal positif dan semakin meningkat ketika perusahaan menambah input. Sedangkan produk marginal yang menurun terjadi ketika produk marginal positif tetapi pada tingkat pertumbuhan yang menurun. Jenis-jenis biaya itu ada tiga. Yang pertama biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang tetap konstan pada berbagai tingkatan output yang dihasilkan. Contoh sewa, pajak, gaji, asuransi, dan lain-lain. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang berubah dengan perubahan kualitas dan kuantitas output yang dihasilkan. Contoh bahan baku, upah lembur, biaya komunikasi, biaya distribusi, dan lain-lain. Yang ketiga ada biaya total atau total cost, yaitu keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli semua keperluan baik barang dan jasa yang akan digunakan dalam proses produksi demi menghasilkan produk suatu barang. Untuk grafiknya bisa dilihat di bawah. Lalu ada biaya marginal atau MC, kemudian ada biaya tetap rata-rata atau AFC, dan biaya variabel rata-rata atau AVC, serta biaya total rata-rata atau ATC. Produk rata-rata. Produk rata-rata dihitung dengan membagi total produk yang dihasilkan dengan jumlah input yang digunakan. Ini adalah ukuran produktivitas dari output tersebut. Misalnya, karyawan A dapat menghasilkan 4 unit output dan karyawan B menghasilkan 6 unit output. Maka jika hanya ada 2 karyawan di perusahaan, rata-rata produktivitas karyawan adalah sebesar 4 tambah 6 per 2 sama dengan 4 unit per karyawan. Jadi, rumus produk rata-rata adalah total produk per input variabel. Bersama dengan produk marginal, produk rata-rata adalah ukuran produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan. Semakin tinggi nilai AP, maka semakin efisien perusahaan. Biaya jangka pendek. Dalam jangka pendek, perusahaan selama proses produksinya dapat menambah salah satu faktor produksi, sedangkan faktor-faktor produksi lainnya dianggap tetap atau konstan. Ini artinya sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah. Jadi pada jangka pendek ada biaya produksi yang sifatnya tetap dan ada juga biaya yang dapat diubah. Biaya jangka pendek terdiri dari fixed cost, total variable cost, total cost, average fixed cost, average variable cost, dan juga average total cost. Sedangkan biaya jangka panjang ialah jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Misalnya, saw menjadi 7 hektar dan traktor menjadi 3.